dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Kurniasi, CGP Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 2 Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Video ini merupakan praktek baik, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di video ini kita akan melakukan beberapa tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Di pra-observasi ini saya didampingi oleh rekan saya, yaitu Bu, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ratmita Ningsih. Saya salah satu guru di UPT SMP Negeri 2 Lunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Anggun. Bu Anggun gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sangat luar biasa hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ratmita Ningsih telah bersedia berkolaborasi dengan saya, ikut serta dalam kegiatan praobservasi ini. Nanti insya Allah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon kira kesediaannya ya Ibu ya. Siap Bu, insya Allah. Ya. Langsung aja ya Bu. Ya. Oke. Di sini Bu, nanti kan insya Allah kita akan berjumpa di observasi dan pas observasi Bu. Nanti kira-kira di observasi nanti apa tujuan yang akan Ibu capai untuk peserta didik Ibu di observasi nanti? Untuk pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, tujuannya itu peserta didik mampu memahami konsep suhu setelah mereka melakukan praktikum. Kemudian siswa ini juga bisa bernalar kritis secara Kira-kira kalau saya mau memiliki poin Ibu ya, dari 0 sampai 10, kira-kira poin mana yang akan Ibu capai? Kalau keinginan saya tentunya siswa itu memiliki poin yang tinggi ya, antara 8 sampai 10. Sungguh luar biasa sekali Bu ya. Dari tujuan tersebut tentunya kita akan mengatur beberapa area yang akan kita capai. Area mana yang ingin Ibu capai Bu? Untuk area pengembangan siswa yang ingin saya capai itu di area sosial dan emosional siswa. Itu ya Bu. Ya, yang mana nanti siswa atau peserta didik saya ini mampu mengelola emosinya, mampu berkolaborasi dengan temannya, saling ketergantungan dengan temannya. Artinya dia tidak hanya bekerja sendiri. Kalau sosial itu kan artinya siswa atau peserta didik ini saling berkolaborasi. Oke, sangat sempurna Bu ya. Ini strategi apa yang Ibu gunakan? Untuk strateginya nanti ini siswa atau peserta didik melakukan kegiatan berkelompok, kemudian melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nanti siswa itu berkelompok, kemudian saya beri LKPD, setelah beri LKPD siswa paham apa yang akan dilakukan, kemudian baru melakukan praktikum. Nanti praktikum, nanti siswa juga akan berdiskusi, dan setelah berdiskusi mereka menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas atau yang biasa kita sebut itu presentasi. Oke, luar biasa sekali Ibu. Berarti dapat saya simpulkan ya, yang Ibu katakan tadi, Ibu ini telah belajar mengarah ke berpihak kepada anak, serta Ibu telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Media apa yang Ibu gunakan ketika diobservasi nanti Bu? Untuk media pembelajaran itu salah satunya saya menggunakan InFocus untuk menampilkan video atau gambar. Kemudian nanti dalam kegiatan pembelajaran itu siswa kan praktikum. Ada alat dan bahan, misalnya ada baskom, ada air es, ada air panas. Nah, itu salah satu atau beberapa media yang saya gunakan. Artinya siswa nanti langsung mempraktekkan dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Oke. Berarti anak dikasih pemahaman, setelah paham nanti Ibu memberikan beberapa pertanyaan. Dari pemahaman anak maka mereka harus terjun langsung ya Bu ya, agar pemahaman dia benar-benar kuat kayak gitu Bu ya. Ya, di LKPD itu kan sudah tertera langkah-langkah apa yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan.
Nah, setelah mereka melakukan kegiatan, kemudian saya memberikan arahan atau pemahaman yang lebih lagi tentang apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian di akhir untuk menguji pengetahuan mereka apakah yang sudah mereka lakukan selama pembelajaran apakah mereka paham atau tidak, maka saya berikan yang namanya post-test. Di post-test itu juga nanti berarti ada refleksi dari anak itu ya, menyimpulkan kan dari pembelajaran begitu ya. Nanti ada refleksi juga, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka pahami, apa perasaan mereka setelah melakukan kegiatan. Oke, sungguh luar biasa Ibu. Saya tidak sabar lagi ingin berjumpa Ibu di observasi nanti. Kira-kira kapan waktu yang akan kita schedule-nya, kapan kita berjumpa lagi di observasi Ibu? Oke. Ini kan hari Sabtu ya Bu ya. Hari Sabtu kalau IPA itu ada di kelas 7 itu ada hari Rabu dan Kamis. Insya Allah hari Rabu. Oke. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Insya Allah kita berjumpa di observasi. Terima kasih. Lagi-lagi terima kasih Bu. Saya senang sekali karena semangat dan motivasi Ibu dalam untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa ini, terutama berpihak kepada murid, itu sangat luar biasa sekali. Ya Bu, saya juga berterima kasih dengan adanya pra observasi ini. Kan tujuannya untuk mengetahui bagaimana saya mengajar, bagaimana saya mengetahui kompetensi saya. Saya juga berterima kasih dengan ini. Mudah-mudahan kompetensi saya bisa berkembang lebih baik lagi. Amin, amin. Insya Allah. Semoga tujuan dan harapan Ibu Ratmita Nasi akan tercapai di observasi berikutnya Bu ya. Amin. Saya akhiri Bu bincang kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil berbincang-bincang saya dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ratmita Nasi SPDI. Semoga harapan dan tujuan beliau untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa dan harapan dia untuk diobservasi nanti berjalan dengan baik. Apabila ada salah kata saya dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, siap belajar? Ya. Sudah siap, silahkan berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi ini. Ketua kelas silahkan. Siap, siap. Kami sudah siap. Doa mulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Apakah ada temannya hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Edo dan Sahur. Apa keterangannya? Izin sakit. Itu sakit. Dua-duanya sakit? Ya. Oke, kita doakan teman kita mudah-mudahan lekas sembuh, bisa belajar seperti biasa. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu, kita belajar IPA. Ya. Minggu lalu ya pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang masih ingat
kemudian keluar masuk kelas selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, tidak bercanda selama kegiatan pembelajaran. Ya, karena akan praktikum, jadi kalau bercanda nanti bahayanya kena ke diri kita sendiri. Oke, itu aturannya. Ya, kemudian nanti ada soal-soal tidak boleh mencontek. Oke, itu aturannya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi nggak ada bu izin keluar, nggak ada. Jadi harus siap belajar sampai selesai. Oke, hari ini kita belajar tentang suhu. Coba lihat gambarnya. Jelas nggak? Jelas nggak gambarnya? Jelas. Ini gambar apa? Orang sedang ngapain? Cek suhu. Cek suhu. Ya? Ini ada orang, ini tangan, kemudian ini ada alat. Kira-kira lagi ngapain orangnya? Cek suhu. Atau pernah kalian melakukan ini? Kapan? Pas kapan? Pas corona, ya betul. Waktu corona itu ketika kita masuk kelas atau pergi ke tempat yang umum, biasanya akan dites dulu ini pakai alat ini, ya kan? Ya. Apa nama alatnya? Termometer. Apa namanya? Atau selain pakai alatnya ada pakai ini yang di suhu tangannya, ya, atau yang di keningnya. Pernah kan waktu SD? Nah. Itu alatnya apa namanya? Apa nama alatnya? Nggak ada itu. Ini namanya termogun. Ya, alat untuk mengukur suhu. Ini waktu kita lagi masa pandemi, ya kan? Mengapa harus dicek suhunya? Mengapa kira-kira? Kan lagi pandemi nih, ya kan? Corona. Kenapa harus dicek? Ayo, saya yang tahu kenapa harus dicek? Supaya apa? Supaya tahu suhu tubuhnya, ya kan? Ini kan untuk mengukur suhu, tentu tujuannya untuk mengetahui suhu tubuh. Suhu tubuh normalnya manusia berapa? Berapa? 75? 37. Berapa lagi? 36. Berapa? 36 atau 37? Kalau sudah lebih dari itu berarti sudah demam, sakit, ya kan? Ya kan? Iya. Kemudian, nih, tidak hanya demam. Tadi waktu corona kan pakai alat yang tadi, termogun, ya kan, untuk suhu. Tapi ketika kalian demam, sakit, biasa untuk mengukur suhu menggunakan apa? Termometer. Biasanya diletakkan di mana? Di kela. Di mulut. Mulut bisa, di ketiak bisa. Nah, ini kita mengukur suhunya pakai termometer. Oke. Kegiatan pembelajaran kita itu tujuannya kalian nanti mampu memahami konsep suhu setelah melakukan praktikum dan berdiskusi dengan kenalan kritis dan mandiri. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian, mengapa kita harus belajar tentang suhu?
Apa pentingnya belajar tentang suhu? Nah, kenapa penting? Dengan belajar suhu, materi suhu nanti akan mengetahui pengaruh suhu bagi manusia. Kemudian, mengetahui zat-zat kimia yang terkandung di dalam suatu cairan. Kemudian, mengetahui seberapa besar perbedaan dan perpindahan energi. Nih, makanya penting belajar. Apa manfaatnya belajar tentang suhu? Manfaatnya akan lebih memahami apa itu konsep suhu. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan yang namanya kerja kelompok. Kalian nanti akan berkelompok sesuai dengan teman kelompok yang sudah Ibu bagi ya pada pertemuan sebelumnya. Kemudian akan melakukan eksperimen atau praktek ya. Kemudian setelah praktek kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang apa yang sudah kalian praktekkan ya. Kemudian setelah selesai berdiskusi ya dengan teman kelompoknya, nanti kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan ketika berdiskusi tadi. Nah, yang terakhir, nanti ketika kalian praktikum, nanti Ibu akan ambil nilai. Siapa yang berdiskusi, aktif bertanya dengan teman kelompoknya, aktif memberikan masukan ya. Nanti kalau yang diam aja juga Ibu nilai. Bisa dipahami? Ya. Oke. Sebelum kita mulai, silahkan kita pretest dulu. Siapkan lembaran, beri nama, kemudian kasih keterangan pretest. Ya, silakan.
isi air panas rasanya? Beda nggak rasanya? Beda. Ya. Oke, dari stimulus atau kayak kalian lakukan maju ke depan lagi temannya, silakan buat satu pertanyaan dari yang kamu lakukan ke depan tadi. Bikin pertanyaan. Bikin satu saja pertanyaannya. Oke, sudah? Itu dibaca RKPD-nya. Sudah. Tadi kalian bikin pertanyaan tentang stimulus yang sudah Ibu berikan. Jawab aja di belakang sini. Di LKPD-nya silakan tulis nama kelompoknya. Farel, kelompoknya Farel, tulis yang di belakangnya. Tulis nama kelompoknya. Kemudian tulis pertanyaan tadi di belakang LKPD sesuai dengan pertanyaan yang mau dibuat. Diri. Apa rasanya? Yang mana yang ini? Yang kanan apa rasanya? Yang kanan rasanya nih panas, yang kiri saya dingin. Kiri dingin. Oke, saya praktek coba. Bu, penenang ya. Racak dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaan: apa perbedaan antara gelas yang diisi air es dan gelas yang diisi dengan air panas? Jawabannya, gelas yang diisi air es terasa dingin dan gelas yang diisi air panas terasa hangat. Kesimpulan, tangan kanan yang dicelupkan di air hangat akan dingin saat dicelupkan di air biasa, dan saat tangan kiri dicelupkan di air dingin akan terasa hangat saat dicelupkan di air biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anggun Kurniasi SPDI dari UPT SMP Negeri 2 Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya CGP Angkatan 9.
Di pasca observasi ini saya didampingi oleh pendamping praktek saya, yaitu Ibu Oktavera MPD. Selamat pagi Bu Oktavera. Selamat pagi Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Anggun. Bu Anggun. Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, di sini saya juga didampingi oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rat Mintanisi SPDI, di mana beliau telah berkolaborasi dengan saya baik di pra-observasi, observasi, dan pasca observasi saat ini. Nanti di pasca observasi ini kita berbincang-bincang dikit mengenai evaluasi observasi di kelas kemarin. Bu Ranita, selamat pagi. Pagi Bu Anggun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Anggun gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Kita berbincang-bincang sedikit Bu ya masalah evaluasi observasi kemarin. Bagaimana perasaan Bu Ranita telah melakukan kegiatan belajar mengajar? Ketika kita pra-observasi kemarin kan ada rancangan-rancangan, ujian dan sebagainya. Nah, setelah Ibu melakukan di kelas, melakukan observasi, perasaan Ibu bagaimana? Setelah melaksanakan pembelajaran, perasaan saya senang, perasaan saya bahagia. Itu perasaan saya Bu Anggun. Tujuan yang ingin Ibu capai telah sampaikan dengan peserta didik atau tidak? Alhamdulillah sudah tercapai Bu, sudah terlaksana, tujuan pembelajaran sudah terlaksana. Tadi dengan anak melakukan pretest ya Bu ya, dan melakukan praktek baik ya. Dari sana lebih mengetahui tujuannya, paham atau tidak, sampai atau tidak di situ. Biasanya di dalam kegiatan belajar mengajar ya, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Kelebihan menurut Ibu yang bisa dipertahankan untuk berikutnya apa Bu? Untuk kelebihan yang bisa dipertahankan itu di bagian pembelajaran berdiferensi Bu Anggun, di mana siswa berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan, kemudian berdiskusi, mereka menyampaikan apa pendapat masing-masing, gitu Bu Anggun. Nah, di sana juga tampak ya Bu ya, di balik kelebihan tuh pasti ada kekurangan Bu Ranita ya. Nah, ini Bu, menurut Bu Ranita yang mana sih kekurangan atau hal yang belum tercapai di observasi kemarin itu agar kedepannya akan dibenahi lebih baik lagi? Untuk kekurangannya kemarin itu Bu Anggun, karena lama di diskusi mereka untuk memecahkan masalah itu, waktu itu habis, kemudian di pembelajaran itu ada beberapa yang tidak terlaksana, misalnya untuk direfleksi itu tidak tersampaikan, kemudian penyampaian materi selanjutnya itu juga tidak terlaksana karena waktunya sudah habis. Saking asiknya Ya, mereka asiknya. pengalaman praktek tadi ya Bu Iya. ya. Jadi kemarin ada beberapa kelompok juga kan Bu ya. Iya, Sempat kewalahan ya saya lihat Ibu di sana. Dari kekurangan itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa Bu selain tadi? untuk tindak Selain lanjut waktu tadi? ya, untuk waktu sebisa mungkin untuk pembelajaran selanjutnya itu kan bisa memanage waktu, karena waktu itu kan memang sangat penting di alur pembelajaran. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi sebisa mungkin bisa dipertahankan untuk pembelajaran selanjutnya. Apa rencana berikutnya yang akan Ibu lakukan agar Ibu menjadi pendidik yang bermultitalenta Bu? Apa motivasi yang akan, referensi apa yang akan kita ambil dari mana gitu, motivasi Ibu agar Ibu selalu melakukan hal-hal lebih baik lagi gitu Bu? Ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya Bu ya, pembelajaran itu memang harus berubah, terutama dari gurunya. Guru itu kan memang harus banyak belajar, terutama bisa diperoleh dari media sosial, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa seperti itu. Ibu kita sudah mengevaluasi sama-sama dari kekurangan kita dan apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, sudah di cover, sudah ada tujuan Ibu ya. Itu kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Untuk kapan saya bisa melaksanakan,
Mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya, setelah pembelajaran ini sudah pembelajaran yang sudah dilakukan, pembelajaran selanjutnya saya bisa melaksanakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Ranita Ningsih. Ya Bu Anggun. Baiklah, itulah tadi hasil perbincangan saya dengan rekan sejawat saya di pasca observasi ini. Saya mohon kesediaan dengan Ibu Oktavera meminta umpan baliknya Bu, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, mohon izin waktunya Bu Anggun dan Bu Mita. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan memberikan umpan balik. Anggap umpan balik ini membuat Bu Mita semakin baik lagi. Tentu kita harus terus belajar ya Bu. Nah, dari perbincangan Bu Anggun tadi sama Bu Mita, di mana Bu Mita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada sedikit yang ingin mau saya tambah. Semoga ini bisa membuat Bu Mita untuk terus belajar dan konsisten dalam menerapkannya. Contohnya tadi Bu Mita harus menyelingi dengan PSE, pembelajaran sosial emosional. Kalau tadi saya mendengar percakapan, Bu Mita sebenarnya udah menerapkan sepertinya, karena berdoa itu termasuk PSE ya Bu Mita ya. Nah, mungkin dengan berdoa atau mindful listening atau dengan ice breaking atau muhasabah. Nah, kenapa? Karena fokus siswa itu 20 menit ke depannya itu siswa nggak fokus. Nah, mulai dengan berdoa anak fokus 20 menit. Nanti setelah itu kita adakan lagi muhasabah, mau apa gitu ya, seperti itu. Nah, kekurangan tadi ya Bu Mita kan masalah waktu. Nah, jadi mungkin untuk pembelajaran selanjutnya kita harus tahu dengan waktu ya Bu Mita ya. Kadang kita terlalu asik karena murid kita asik, jadi kita ikut gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu konsisten. Maksudnya anak-anak waktu kita segini untuk ini, dah kayak gitu kan. Jadi pas. Nah, untuk refleksi ini Bu Mita, kalau refleksi ini perlu. Kenapa? Karena membuat pembelajaran yang selanjutnya itu akan lebih menarik lagi. Karena perlu kekurangan, kelebihan kita, jadi gitu. Siswa itu mampu nggak yang pembelajaran kita tadi, mampu nggak dia memahaminya? Itu perlu ya Bu Mita ya. Cukup segitu aja Bu Anggun, umpan balik dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Anggun dan Bu Mita. Terima kasih atas pembaliknya Bu Oktavera. Itulah hasil berbincang-bincang dan pembalik di video pasca observasi ini. Apabila ada kelebihan dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.